Jadi GPU ini 30 mili, povidone iodinnya itu 150 ya. Nanti penyemprotannya yang saya maksud di video kemarin, dan coba akan saya contohkan nanti kita semprotnya di bagian apa sih gitu kan. Pakai takaran kan kawan. Ini kan ada takarannya ya. Coba tak lihat dulu. Ini kalau nggak ditakar kita tekor ya. Ini povidone iodinnya 150 mili. Sok kabeh. Nah, tenang, nanti ini kita bilas dengan air. Harusnya memang dikopok-kopok seperti ini, dicampur, intinya tercampur lah. Nah, ini berapa sabun cairnya? 5 mili. So, tekniknya di mukanya, yes. Nah, di mukanya seperti ini. Nah, di mukanya fokuskan ke area muka. Nggak apa-apa, biar gebres dia. Muka kan kawan. Nah, syukur-syukur bisa pas mukanya, pas hidungnya, yes. Syukur-syukur. Kalau mau telaten, ayamnya udah terlalu parah, dipegang, dicuci atau direndam dengan ramuan ini. Udah cukup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak muda, subscribernya Mas Wong semuanya. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan untuk bikin video lagi, terutama di markas 2 peternak muda di belakang rumah kan kawan, menindaklanjuti penanganan di video pilek, dan ternyata respon kawan-kawan, iya mas, musim hujan banyak ayam yang pilek, yang ini yang itu. Kemarin saya sempat menyinggung cara-cara globalnya. Dan kira-kira apa sih mas obat semprot yang kiranya mampu untuk meredakan. Dan ini sebenarnya sudah saya aplikasikan kemarin semenjak ayam ada yang kena pilek, terkhusus memang ayam-ayam yang terahnya masih impor ya. Karena kebanyakan sekitar 80% di kandang ini itu isinya ayam impor ya, ayam Perancis. Untuk materi persilangan masa depan memang dia agak lebih perlu penanganan yang ekstra, karena namanya ayam impor. Ayam impor itu apa? Ayam yang ori impor itu maksudnya ayam yang induknya masih di sana, induknya masih di luar, bisa juga telurnya didatangkan dari luar masuk ke Indonesia, ditetaskan ke sini. Jadi baik maternal antibody, terus apapun itu masih ori, induknya ada di luar. Dan bisa juga kawan-kawan ayam itu bisa juga didatangkan dari DOC, diimpor dari luar negeri. Nah, contohnya yaitu ayam Hubbard ini, ayam Saso ini, karena ini sejatinya kita dapat dari PT ya. Kita dapat PT, mungkin PT-nya overpopulasi jadi dipasarkan. Nah, ramuan-ramuan apa aja? Jujur harus saya katakan ini penemunya adalah Prof. Ilyas ya, Profesor Ilyas. Nama lengkapnya Antinom ya, aduh lupa, pokoknya intinya Prof. Ilyas ya. Kita coba aplikasikan karena kita jadi peternak itu ya, itu amati tiru modifikasi. Saya coba kombinasi ramuan semprot ini, dan sejauh ini saya kira itu berhasil kan kawan. Nah, apa saja ramuannya, ini bukan peternak muda yang menemukan tapi orang lain, dan harus kita akui kalau oke, kita tularkan. Ready? Simak terus videonya. Oke sahabat, ini bahan-bahannya yang saya juga aplikasi penuh. Biasanya saya terangkan dulu lah ya. Ini ada JPU ya, GPU yang untuk urut ya. Ini ada povidone iodin ya. Terus ini ada sabun cair. Nah biasanya sabun cair ini saya ganti dengan Sanivir Plus biasanya ya. Biasanya saya ganti Sanivir Plus, tapi ini coba kita aplikasi yang benar-benar sama. Dan kemarin saya sudah 2 kali penyemprotan dengan ini. Alhamdulillah penanganannya juga oke. Nah itu yang saya sebut bahwasanya
ayam ketika sakit bisa juga dia resisten dari jenis-jenis obat. Contoh kalau dengan Mas sudah saya kasih obat merek Trimisin tapi tidak ada perubahan. Nah, kemungkinan besar kita harus ganti obat yang dalam artian obat itu contoh di Trimisin kandungannya ABC sampai E. Di obat yang merek lain kandungannya lebih banyak daripada kandungan Trimisin atau bisa kita garis bawahi ada kandungan baru yang tidak dapat di obat yang Trimisin kita pakai. Memang harus seperti itu. Jadi kawan kan kalau mengobati ayam yang sakit pakai salah satu obat dia nggak sembuh harus ganti. Memang pilek ini menjadi momok ya, tidak menyebabkan kematian masa langsung red enggak, cuman membuat kita capek ya kan kawan. Ini waktu saya sekitar 1 bulanan nggak megang kandang, yang megang yang kerja, wah itu ayam. Wah, ya ayam kalau malam itu seperti nyanyi kokek gitu kan. Ini memang harus penangannya benar-benar lengkap ya. Seperti di video kemarin kita harus ganti liter kandangnya, kita harus bersihkan kandangnya, kita harus kasih minuman yang bersih bukan berarti hanya putih bersih, tapi ya kalau bisa difilter, atau kalau mau repot ya bisa direbus, kita kasih dia obat-obatan ya sesekali, walaupun enggak semua ayam sakit, tapi dalam satu koloni ingat potensi tertular itu ada. Dan juga vaksinasi kita harus oke ya, baik NDIB bisa masuk, Corisate bisa masuk, kalau mau oke lagi pakai ILT. Nah itu jenis-jenis penyakit yang berpengaruh di pernapasan kan kawan. Takarannya berapa? Takarannya di povidone iodine ini kan tangki ini 15 liter kan kawan. Tangki ini 15 liter penuhnya. Perbandingannya adalah 30 mili ya. 30 mili. Jadi silahkan kawan-kawan hitung perbandingannya. Kalau di sini adalah GPU dengan povidone iodine ini 1:5. Nah ini GPU-nya kebetulan ini harus Mas. Kak kuat. Kok atas rek? Ya. Inilah kalau buat video Oppo enak ini belum di prepare dulu ini. Kebetulan pulang kerja agak sore kan kawan. Biasanya mudah kawan-kawan saya cabut ini. Kok ini agak susah wes ginikan aja wes. Manual. Ini 30 mili. Memang obat semprot ini mahal ya. Sekali semprot itu mahal. Apalagi kalau kawan-kawan beli povidone iodine-nya nggak literan ya. Saya pernah karena mungkin cobalah saya coba, jadi yang literan kayak gini kan langka ya di apotik ya. Jadi beli yang eceran itu mahal itu, yang 30 mili itu 15.000. Kalau 150 mili berarti kan udah berapa itu? 155 kali 15 itu kan udah pira Mas? Larang ya? Larang nggak Mas? Larang ya, 75.000 tambah ini 10.000. 85.000 kan kawan, sekali semprot itu 85.000 ya. Jadi GPU ini 30 mili, povidone iodine-nya itu 150 ya. Nanti penyemprotannya yang saya maksud di video kemarin, dan coba akan saya contohkan nanti kita semprotnya di bagian apa sih gitu kan. Pakai takaran kan kawan. Ini kan ada takarannya ya. Coba tak lihat dulu. Ini kalau nggak ditakar kita tekor ya. Ini povidone iodine-nya 150 mili. Sok kabeh. Nah, tenang, nanti ini kita bilas dengan air. Harusnya memang dikopok-kopok seperti ini, dicampur, intinya tercampur lah. Nah ini berapa sabun cairnya? 5 mili. Sabun cairnya 5 mili. Kebetulan sepet saya hanya ada yang 1 mili, jadi kita masukkan 5 mili ya, 5 kali. Berapa tadi? Ini ke berapa Mas? 2 apa 3? Piye gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini 4. Satu lagi ya? Piye wegi. Oke, aku juga agak kelingan bro. Oke, jadi kalau sudah kita campur seperti ini, jangan lupa sabunnya dikembalikan, kalau enggak nanti dimarah istri. Ya. Obat semprot ini mahal, tapi harus saya akui khasiatnya oke. Sebenarnya ayam saya nggak disemprot juga udah nggak apa-apa, karena udah 2 kali semprot menunjukkan hasilnya. Tapi saya kira ini harus dibagikan, karena kemarin begitu saya buat video itu
kawan-kawan ternyata iya Mas, tempat saya pas banget ya, pas banget. Duh, biasanya aku kira nggo tangan loh, Pan. Kok ini nggo tangan ya? Pas Mas, tempat saya lagi musim hujan, rawan pilek. Ada juga obat ayam pilek itu ya peso ya kan. Ada juga obat ayam pilek itu ya peso ya katanya. Sediakan peso lalu di presto katanya. Ya janganlah ya, kita tuh ya paling tidak berikhtiar ya. Langsung kita masukkan di apa namanya, tangki semprot kita, yang mana nanti tangki ini akan kita isi sebanyak 15 liter dan langsung kita coba aplikasikan, langsung sok kabeh ya kan kawan ya. Merah kawan-kawan, merah karena povidon iodin. Mungkin menurut saya GPU itu membuat hangat, buat pernapasannya oke. Povidon iodinnya juga ada beberapa seperti antibakteri ya. Kemungkinan kan iritasi ya, kemungkinan iritasi di saluran pernapasan ya. Ini penemuan dari seorang profesor, dan kenapa harus kita bagikan, karena saya sudah merasakan bahwa khasiatnya oke ya, khasiatnya oke, maka harus dibagikan. Tapi Mas, apa nyemprot disinfektan juga kalau begini ya? Masih nyemprot. Dan ini aplikasinya wajib sore hari, kan kawan, wajib sore hari. Wajib sore hari, tak isi sampai dia penuh. Oke, sedikit lagi. Ini kalau tidak dipenuhi nanti kita rugi, karena ini jujur saya akui ini obat semprot mahal. Tapi kalau terdesak seperti ini, why not ya, kenapa enggak. Dan cara aplikasinya bagaimana, karena ini mahal, supaya aplikasinya irit seperti apa, mari saya beri contohnya. Oke, sudah oke. Ini adalah bagian yang paling, menurut saya adalah bagian yang susah, karena tinggi badan saya itu lumayan kan kawan, 187. Jadi daripada boyokku kecetit, tekniknya taruh sini ya, taruh sini, ini masuk ke kanan. Kalau nggak begini kan kawan, itu pinggang saya bisa kretek. Nah, sedangkan ini hari apa ini? Ini hari Rabu, besok hari Kamis. Bahaya nanti kalau pinggangnya kecetit. Oke, ayo Mas, langsung kita sikat. Nah, kita kasih tahu cara penyemprotannya. Kena ayam bagaimana Mas? Memang harus dikenakan ayamnya. Gitu. Air minum ditarik aja. Ini harusnya air minum setelah buat video ini, nanti ini kan lagi makan biar dia minum, tapi setelah selesai ini nanti air minum keluar semua kan kawan. Kalau musim hujan, aduh, saya bangga Mas, berangkat. Bangga. Kalau musim hujan sore tidak dikasih air minum Mas, sampai ke sini nggak usah nyuting saya, bosen itu subbreakernya. Sampai liatin ke ayamnya. Cara nyemprot tekniknya, nah, kelihatan nggak Mas? Kelihatan. Nah, tekniknya di mukanya, yes. Nah, di mukanya seperti ini. Nah, di mukanya, fokuskan ke area muka. Nggak apa-apa, biar gebres dia. Muka kan kawan. Nah, syukur-syukur bisa pas mukanya, pas hidungnya, yes. Syukur-syukur. Kalau mau telaten, ayamnya udah terlalu parah, dipegang, dicuci atau direndam dengan ramuan ini. Udah cukup. Ramuan larang Mas, kalau banyak-banyak pedot nanti. Ramuan larang, kalau enggak ya pedot Mas. Jadi difokuskan, nggak mungkin ya saya semprotkan. Difokuskan ke area muka. Kalau ayam Anda sedikit dan sudah terlalu parah, biasanya terjadi di kandang isolasi. Anda pegang, Anda rendam sekian detik di ramuan ini tadi, habis itu digosok-gosok. Tapi itu yang saya sebut di video sebelumnya, kalau ada kerak-kerak seperti upil di hidungnya dibersihkan. Tadi ini nyanyi semua Mas, jam-jam segini Mas, tapi dengan treatment yang kompleks itu dalam artian bukan kita
kasih dia secara obat-obatan secara oral saja, maksudnya diinputkan ke ayamnya obat-obatan, vitamin, vaksin, bukan itu aja, keseluruhan ngerawat ayam itu dibilang ribet-ribet. Tapi kalau Anda nggak mau ribet ya jangan ternak ayam, itu intinya di situ. Tidak hanya kita kasih obat, tapi kandang obat luar seperti ini juga kita harus lakukan. Sama Mas, nanti disemprot mukanya Mas, muka ayamnya atau muka kameramennya juga boleh Mas. Kalau kameramennya nggak bener ini videonya nih, 15 liter ini ya menggeh-menggeh Mas. Sekarang perutnya udah agak ngisi Mas ini Mas. Tuh, iya gini Mas. Kalau yang ini contoh kawan-kawan ya, ini kan nggak ada yang sakit ya. Ya contohnya beginilah ya. Nah, ini contoh. Nah, nyontohin pakai obat semprot 85.000 ini. Tapi enggak, ini lebih murah karena povidone iodinnya kita beli literan. Jadi kawan-kawan, saya lupa ya di online berapa. Jadi kan kalau mau nyemprot, kawan-kawan pakai povidone iodin yang beli yang literan di Shopee, itu lebih murah. Lalu GPU juga ya bolehlah di apotek kan cuman 10.000. Dan obat semprot ini kalau sisa gimana, nggak boleh sisa ya, tuntaskan aja, tuntaskan, selesaikan, langsung semprotkan ke area muka. Jadi itu kawan-kawan, ini adalah penanganan eksternal. Ini bukan saya yang menemukan, ini dari Profesor Ilyas, dan saya coba, karena kalau dalam keadaan ayam sakit dengan kuantitas yang banyak kemarin, segala upaya akan dilakukan peternak. Ayo percayalah kan kawan, usaha yang kita lakukan insya Allah apapun itu pasti, walaupun sedikit pasti ada manfaatnya. Jadi memang beternak itu ya begini seninya, seni beternak begini. Nah Anda harus bisa masuk ke situ. Tapi kalau Anda sudah ribet ini itu ya susah. Dan saya kira memang seni beternak ini seru, sulit, asik ya. Tapi kalau nggak ada sulitnya, saya yakin banyak peternak yang akan bertumbuhan dan banyak peternak yang berhasil. Nah memang dengan kerumitan ternak ini ya menyisakan peluang bisnis atau menyisakan pundi-pundi rupiah bagi orang-orang yang sabar dan teliti. Ngeri lah kata-kata nih. Oke gitu dulu, tak lanjut nyemprot. Ini kalau saya nyemprot video pedot kan kawan ya, jadi tak lanjut nyemprot dulu kan kawan. Setelah itu nanti silahkan komen-komen di kolom komentar, nanti akan coba saya balas ya. Gitu dulu, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, istimewa kiwir-kiwir. Love you full semuanya. Dadah.